Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok di bawah semua? Nggak enak jadinya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam edisi yang keempat ya. Mungkin ada yang baru pertama ikut, ada yang baru 2 kali ikut, ada yang 3 kali ikut, ada yang 4 kali ikut. Saya lihat ada yang gelombang pertama ikut lagi, ada yang gelombang kedua ikut lagi. Baik, malam hari ini kita akan masuk kepada solusi ekonomi Islam secara sistemik. Jadi ini merupakan solusi yang barangkali kita tunggu-tunggu. Nanti boleh setuju, boleh tidak, bisa kita diskusikan. Yang jelas, materi terakhir, edisi yang ketiga, kita sudah tahu bagaimana kapitalisme sebagai sebuah sistem, itu kalau dia sakit, dia akan menimbulkan krisis ekonomi. Jadi kapitalisme itu kalau sakit menimbulkan krisis ekonomi, tapi kalau sehat bahayanya menimbulkan hegemoni. Itu yang kita jelaskan kemarin. Oleh karena itu sekarang kita masuk sistem ekonomi Islam sebagai solusi yang sistemik. Seperti janji saya dulu, memang kajian bisnis kita awali dengan cara pandang yang sangat luas, seutuhnya. Sehingga nanti kita bisnis itu tahu posisi kita masing-masing. Nah, sebagai sebuah sistem ekonomi, maka kemarin sudah saya singgung. Kalau saya berbicara sistem, maka mohon maaf ini gambarnya agak saru, tapi sudah saya sensor ya. Kemarin sudah saya singgung, cuma ilustrasinya belum ada. Kalau kita bicara sistem, maka kita ibaratnya bicara tubuh manusia. Sistem ekonomi itu juga seperti tubuh manusia, maka kita harus melihat ibarat manusia, kita pecah unsurnya jadi 4. Itu kemarin yang sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah tubuhnya. Sistem ekonomi kapitalisme itu tubuhnya apa? Tubuhnya adalah pasar bebas atau liberalisme. Itu tubuhnya. Kemudian aliran darahnya. Kemarin sudah kita singgung, aliran darahnya adalah aliran uang kertas. Kemudian yang ketiga, jantungnya. Kira-kira jantungnya apa? Kemarin saya singgung, yang disebut jantung itu pusat peredaran darah. Kalau disebut jantung berarti seluruh aliran darah itu masuk ke dalamnya, dan yang disebut jantung itu seluruh aliran darah juga keluar darinya. Maka dalam sistem ekonomi kapitalis, dia juga punya jantung, di mana seluruh aliran uang itu akan masuk ke dalamnya, dan seluruh aliran uang itu juga akan keluar darinya. Tidak ada aliran uang yang tidak masuk ke dalamnya. Kita sudah tahu jantungnya apa? Lembaga perbankan. Itu jantungnya ekonomi kapitalisme. Kalau disebut jantung, kita bisa tahu, itulah yang menentukan hidup matinya ekonomi. Makanya kalau kita melihat terjadi krisis ekonomi, setiap kali terjadi krisis ekonomi, apa yang diselamatkan terlebih dahulu? Pasti jantungnya kan? Tidak mungkin kakinya itu diurusi, tangannya diurusi, pasti yang akan diselamatkan jantungnya. Masih ingat krisis moneter 97-94, masih ingat juga krisis 2008, selalu kalau terjadi krisis, yang akan diselamatkan dulu adalah jantungnya.
rakyat mau mati kelaparan nggak penting. 9798 menyelamatkan jantung ini digelontorkan sekitar 650 triliun uang zaman itu ya. Ingat, kurs dolar itu masih kira-kira 2.500, acuannya itulah kira-kira. Sekarang sudah 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Itu untuk menyelamatkan jantung ini. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding dengan Amerika. Kalau kita 650 triliun, kalau Amerika 6.000 triliun untuk menyelamatkan jantung, krisis 2008. Nah, yang paling penting lagi apa? Setelah bicara jantung, yaitu apa? Pompanya. Jadi punya jantung itu nggak ada gunanya kalau nggak bisa mompa. Pernah lihat orang mati? Pernah lihat mayat? Itu seluruh tubuhnya komplit loh itu. Kepalanya ada, gembungnya ada, kakinya ada, tangannya ada, jantungnya juga ada. Tapi kenapa mati? Karena jantungnya tidak berdenyut. Jadi nggak ada gunanya manusia itu punya jantung tapi tidak ada pompanya. Nah sekarang yang memompa seluruh aliran darah itu apa? Kalau dalam ekonomi yang bisa membuat aliran uang itu terus bisa mengalir, terus bisa berdenyut, pompanya itu apa? Kemarin sudah kita singgung, pompanya tidak lain adalah suku bunga. Makanya kemarin BI kenapa menaikkan BI rate dari 7,5 menjadi 7,75, naik 0,25. Kenapa suku bunganya dinaikkan? Karena BBM dinaikkan. Kalau BBM dinaikkan pasti akan menimbulkan inflasi. Kalau inflasi itu melonjak tinggi, istilah dalam ekonomi itu terjadi overheating, pemanasan. Kalau tubuh terlalu panas, obatnya apa? Maka yang harus di-setel pompanya. Bagaimana agar panas tidak terlalu tinggi, bagaimana agar inflasi turun, maka resepnya suku bunga harus dinaikkan. Makanya langsung keputusan kenaikan BBM langsung diikuti dengan kenaikan BI rate dari 7,5 menjadi 7,75. Insya Allah itu merupakan bunga bank tertinggi di dunia. Nggak ada lawannya. Sekaligus itu untuk menarik pelarian dolar yang sudah keluar dari Indonesia. Gara-gara apa? Suku bunga the Fed naik, Federal Reserve naik. Kalau suku bunga Bank Amerika naik, itu akan membuat tarikan dolar yang ada di Indonesia kesedot ke sana. Dan itu sangat bahaya bagi tubuh Indonesia. Kalau dolar sampai kesedot ke Amerika, berarti jumlah dolar akan turun. Kalau jumlah dolar turun, dolar akan naik, rupiah akan jeblok. Nembus 12.000 kan. Kenapa? Suku bunga Amerika dinaikkan. Itulah hebatnya suku bunga. Nggak main-main. Jadi cukup ngatur bunga naik, bunga turun, itu aliran darah langsung ke sana kemari. Jadi kuncinya apa? Pompa jantungnya. Inilah yang disebut sistem ekonomi kapitalisme. Oke, sudah paham? Itulah tubuh kapitalisme. Maka tawaran saya dulu, kalau ikut kalau ikut edisi 1, 2, 3, maka memang tawarannya ada 2. Kita mau katakanlah ini tubuh yang tidak islami, kemudian sering menimbulkan krisis ekonomi, atau kalau dia sehat akan menghegemoni. Nah, kita mau memperbaikinya bagaimana? Selalu ada 2 kemungkinan. Apakah mau kita perbaiki secara parsial, atau kita lebih suka dengan tubuh kita sendiri. Kita lebih suka memiliki tubuh sendiri, berarti lebih suka memiliki sistem ekonomi sendiri. Itu terserah umat Islam. Ini umat Islam kan? Terserah.
Maka kalau kita setuju dengan pilihan pertama, yaitu perbaikan secara parsial, maka kita nggak usah cari tubuh yang lain. Kita pelototi saja ini tubuh kapitalis, maka kalau ingin memperbaiki, mulailah dari jantungnya. Dengan cara apa? Jantung babi ini misalnya kemarin kan analoginya kayak gitu. Bagaimana agar menjadi jantung sapi gitu loh. Kalau Anda disodori jantung babi, bagaimana supaya halal dimakan, itu caranya gimana? Dicuci 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Nah, diharapkan kalau jantungnya itu bisa kita perbaiki, nanti tubuhnya juga bisa berubah. Dan itulah yang diperjuangkan hampir semua pejuang-pejuang ekonomi syariah di seluruh dunia. Dari Maroko sampai Maroke, itu perjuangan ekonomi syariah itu seperti itu. Dimulai dari memperbaiki jantung. Dan ini merupakan keputusan dari pertemuan yang diinisiasi oleh konferensi tingkat tinggi dari negara-negara OKI. Itu sudah sejak tahun 71. Inisiasi itu sudah dimunculkan. Itu pertemuan negara-negara OKI untuk merumuskan. Mereka itu sudah sadar. Itu yang ketemu pakarnya itu hampir semua doktor-doktor ekonomi Islam yang pokoknya dokter ekonomi yang menguasai Islam, sekitar 600 makalah itu dipresentasikan. Semuanya setuju bahwa ekonomi sekarang adalah ekonomi kapitalisme, ini ekonomi yang harus kita lawan, harus kita rubah. Terus caranya ngerubah gimana? Akhirnya melahirkan deklarasi munculnya perbankan syariah. 71 cikal bakalnya sudah ada. Itu pertemuan seluruh ekonom muslim dunia. Ada 600 makalah yang dipresentasikan. Berarti seluruh dunia sepakat, kita nggak usah bikin makhluk baru. Kita cukup dengan memperbaiki jantungnya. Kalau jantungnya sudah Islami, diharapkan nanti semuanya jadi Islam. Oke, setuju? Kalau setuju, kita cukupkan sekian. Berarti itulah pilihan umat Islam yang ada di sini. Atau setuju tapi pengen ngintip, oke. Setuju yang tadi tapi pengen ngintip bagaimana tubuh yang berbeda itu kira-kira kayak apa. Oke? Nggak apa-apa, yang ngintip-ngintip sedikit nggak apa-apa. Mari kita buka. Tapi sebelum ngintip, ketika itu diterapkan di Indonesia, bagaimana hasilnya? Ini saya cepat saja ya. Hasilnya itu kalau diringkes, penguasaan minyak, ini yang melanjutkan kemarin kan belum ada datanya. Hasil hegemoni ketika Indonesia diliberalisasi sehingga tubuhnya itu menjadi tubuh pasar bebas, Indonesia benar-benar menjadi negara yang sangat liberal. Hasilnya bisa kita lihat. Ini data tahun 2013. Dari penguasaan minyak bumi Indonesia, itu Pertamina sekarang tinggal 14,6%. Sisanya dikuasai asing, berarti berapa? Sekitar 86% dikuasai asing. Kenapa perubahan itu tiba-tiba drastis? Ini tonggaknya ketika diundangkan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Itu merubah seluruh undang-undang migas sebelumnya. Kalau undang-undang migas sebelumnya justru pengelolaan migas Indonesia dari hulu sampai ke hilir itu diserahkan pada Pertamina. Maka zamannya Pak Harto, walaupun kita sangat mungkin banyak yang nggak suka dengan Pak Harto, tapi penguasaan Pertamina itu masih sekitar 90%. Asing itu 10%. Tapi begitu undang-undangnya dirubah, kemudian dipersilahkan liberalisasi migas di Indonesia itu dari hulu sampai ke hilir. Akhirnya yang langsung berubah itu hulunya. Sektor pengeboran minyak, penguasaan sumber-sumber minyak, sumur-sumur minyak, semuanya dikuasai asing. Pertamina tiba-tiba berbalik tinggal 14%. Dalam waktu yang sangat singkat. Cuma ini belum kafah gitu ya. Pelaksanaan undang-undang, ini amanat undang-undang loh.
Nomor 22 tahun 2001 belum kafah karena ini baru sektor hulu. Hilirnya masih dikuasai Pertamina. Pertamina itu mungkin masih menguasai 95% pemasaran minyak Indonesia di Indonesia. Kalau nggak percaya keliling seluruh Jogja, SPBU yang kita temui mereknya apa? Pertamina kan. Kalau berbeda paling Pertamini. Yang ada pompa bensin asing itu paling cuma Jakarta. Mungkin ada Shell, ada Chevron, ada Petronas dan sebagainya itu Jakarta. Kenapa mereka tidak bisa masuk ke Jogja? Kenapa tidak bisa masuk ke Solo, ke Semarang? Ke seluruh Indonesia nggak masuk. Padahal yang daftar berapa? 800.000, itu data tahun 2007. Yang sudah mendaftar untuk buka pompa bensin di Indonesia 800.000. Tidak juga bisa buka. Kenapa? Karena Pertamina masih bisa menjual bensin di bawah harga pasar. 6.500 itu di bawah harga pasar internasional. Bagaimana agar SPBU asing itu bisa menguasai Indonesia, sehingga paling tidak proporsinya ya kayak ginilah, Pertamina tinggal 10%, asing 90%. Caranya bagaimana? Pertamina tidak boleh menjual dengan harga di bawah harga internasional. Walaupun kemarin terjadi perdebatan, ketika dinaikkan dari 6.500 menjadi 8.500, Menteri Keuangan masih mengatakan, kita masih mensubsidi 1.500. Itu kan baik hati. Coba bayangkan, premium dengan RON 88 itu 10.000 katanya harga internasional. Padahal Shell dengan RON 92 itu harganya 10.200. Masa premium sama Pertamax harganya sama, cuma selisih 200, yang bener aja. Tapi kalau kita kembali kepada ahlinya, menurut orang Pertamina, sebenarnya harga internasional premium itu 8.600. Kalaupun subsidi 100 rupiah. Sebenarnya pencabutan subsidi sudah 100%. Kita tinggal nunggu berkahnya, yaitu apa? Pembukaan pompa-pompa bensin di Indonesia. Insya Allah akan menjamur di mana-mana. Dan itu jangan khawatir, jangan marah dulu, menyerap tenaga kerja. Lumayan kan keren gitu. Kalau ditanya calon mertua kan bisa ngomong, kerja di mana? Di Chevron. Bagian apa? Pemasaran. Keren kan? Wah, bisa dilamar, lamaran diterima. Ketika mertua pengen tahu, saya pengen lihat kantornya. Gampang, nanti mobilnya mampir aja, kita layani dengan maksimal. Itu penguasaan minyak bumi. Nah, kalau minyak bumi plus tambang di Indonesia wajahnya kayak apa kita lihat. Saya walaupun gambarnya kecil, saya harapkan bisa mencari kalau ada bendera Indonesia kira-kira di mana? Nah, ini. Coba cari mana ada bendera Indonesia. Hampir semuanya adalah bendera yang paling dominan bendera Amerika. Saudara kita ada lumayan, ini Malaysia ini. Yang lain Inggris, Perancis, dan sebagainya. Itulah hasil dari liberalisasi yang dilakukan di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk. Terus bagaimana dengan ekonomi Islam? Kalau kita memang menginginkan agar kita bisa menghadirkan ekonomi Islam secara sistemik, maka harus kita jawab juga, ibarat manusia, pertama, tubuhnya itu apa? Yang disebut tubuh ekonomi Islam itu apa? Silahkan mulai mereka-reka, nanti ada jawaban terakhir. Yang betul 100% nanti dapat hadiah, dipijeti panitia. Karena berhasil menulis dengan benar. Pertanyaan pertama, tubuhnya apa? Pertanyaan kedua, aliran darahnya apa? Pertanyaan ketiga, jantungnya apa? Pertanyaan keempat, pompa jantungnya apa? Kalau kita sepakat bahwa ekonomi Islam itu punya tubuh sendiri, ekonomi Islam itu punya sistem sendiri, berarti empat ini harus terjawab.
tubuhnya apa, aliran darahnya apa, jantungnya apa, pemompa jantungnya apa. Silahkan mulai mereka-reka. Tulis, kemudian serahkan panitia, biar nggak dirubah lagi. Kalau ada yang benar keempat-empatnya luar biasa. Minggu depan layak untuk maju testimoni. Oke? Nah, jika ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi, maka semua harus ada. 1, 2, 3, 4 ini harus ada, semua harus berbeda dengan kapitalisme. Berarti tubuhnya beda, aliran darahnya beda, jantungnya beda, pemompanya beda. Kalau kapitalisme tubuhnya adalah pasar bebas, aliran darahnya uang kertas, jantungnya adalah lembaga perbankan, pemompanya adalah suku bunga, terus Islam apa? Silahkan nyoba-nyoba jawab, nggak apa-apa. Nanti kirim ke SMS nomor ini. Disoting loh. Kalau di situ ada tulisannya. Nanti rekamannya keluar di YouTube, sudah ada tulisannya. Sudah mulai menebak-nebak kira-kira apa? Oke, sekarang kita mulai. Kalau memang kita sepakat dengan sistem ekonomi Islam, berarti seperti pembahasan kemarin, berbicara sistem harus berangkat dari pandangan besar terhadap apa? Seluruh harta kekayaan yang ada di alam semesta ini. Saya kemana-mana kalau seminar pakai materi ini mesti menangnya itu. Mau ngadepi profesor tingkat 5 gitu. Nanti boleh diikuti. Jadi kalau mau seminar tentang ekonomi, dihadapkan problem ekonomi apa saja, gunakan jurus ini. Cara Islam menyelesaikan itu kira-kira gimana? Harus dimulai dari pandangan yang benar terhadap seluruh harta kekayaan ini. Kalau pandangan pertama ini tidak sepakat, lebih baik keluar dari ruang seminar. Wassalam, nggak bisa diteruskan. Ini namanya pondasi. Yaitu apa? Pandangan yang benar terhadap sebenarnya seluruh harta kekayaan itu milik siapa? Nah, enak kan? Jadi jangan diskusi dulu. Ini harus sepakat dulu. Saya kalau perhatikan istri saya, kalau lihat anak-anaknya berantem rebutan roti, kira-kira caranya menyelesaikan gimana? Misalnya ibu-ibu ada yang, saya lihat tadi putranya ada 11 misalnya. Karena suaminya pemain sepak bola, jadi pengen bikin klub sendiri kan langsung anaknya 11. Kalau anak 11 rebutan roti, caranya menyelesaikan gimana? Kalau saya lihat istri saya, kalau anak saya sih cuma 3, kalau sudah rebutan, itu nggak akan dibiarin atau sudahlah bagi yang rata. Tapi kalau istri saya caranya gimana? Roti diambil dulu, set. Udah jangan rebutan, mana rotinya? Set. Nah, ini juga langkah pertama begitu. Semua problem ekonomi yang kita hadapi, jangan rebutan dulu. Nanti minyak milik siapa, gunung emas milik siapa, Tembagapura milik siapa, jangan rebutan dulu. Kita harus sepakat dulu, ini semua harta milik siapa. Nah, kira-kira jawabannya apa? Enak banget kan? Jawabannya adalah seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang kapitalis gigi jari, orang sosialis salam gigi jari. Saya bilang gini bukan nomor 2 loh, 2000. Seluruhnya adalah milik Allah. Dasarnya dari An-Nur ayat 33. Wa atuhum mimma lillahillazi atakum. Dan berikanlah min malillahi. Wa atuhum, berikanlah kepada mereka. Min itu min apa? Min ba'diyah. Min yang menunjukkan sebagian. Min sebagian, malullahi kalau bacanya langsung begitu. Tapi karena min jadi ngejer kan, min malillahi. Jadi malullahi itu idhofat, berarti hartanya Allah kalau diterjemahkan kan begitu.
berikanlah kepada mereka sebagian dari harta milik Allah yang telah diberikan kepadamu. Berarti sebenarnya duit yang ada pada kita, duit yang akan kita berikan kepada orang lain, jangan diakui itu sebagai duit kita. Semuanya itu adalah milik Allah dan kita itu hanya memiliki sebagian saja. Jadi menurut An-Nur ayat 33, hakikatnya seluruh harta itu adalah milik Allah. Kalau ini tidak diterima, kita tidak bisa bicara ekonomi Islam. Sampai ujung dunia kita nggak bisa bicara ekonomi Islam. Jadi kalau teman-teman mau bicara bisnis syariah, mau bicara ekonomi Islam, mau bicara ekonomi syariah, mau bicara syariah apa saja, Islam apa saja, harus dimulai dari ini. Nanti transaksi apa saja harus difahami dengan pondasi ini. Sebelum memulai bisnis apapun juga. Dengan siapapun juga. Dengan orang kafir nggak apa-apa. Yang penting sepakat, setuju enggak? Kalau enggak, tidak bisa kita lanjutkan bisnisnya. Oke? Ini pondasi pertama. Terus pondasi kedua apa? Kalau seluruh harta itu milik Allah, maka pertanyaannya bagaimana dengan posisi manusia? Bolehkah manusia memiliki harta? Jawabnya apa? Boleh enggak manusia memiliki harta yang itu sebenarnya hartanya Allah? Jangan rebutan ya. Bagaimana dengan posisi manusia? Boleh tidak manusia itu memiliki harta? Maka kita harus tanya sama yang punya. Yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya apa? Ternyata posisinya itu istikhlaf. Maksudnya apa? Boleh memiliki harta asal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Hadid ayat 7. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan infakkanlah atau belanjakanlah harta yang Allah telah menjadikan kamu itu menguasainya. Jadi kata kuncinya kata istikhlaf. Jadi ternyata manusia itu boleh memiliki harta. Allah itu baik hati. Jadi walaupun semua harta yang ada di alam semesta itu milik Allah, manusia itu boleh memiliki harta asal sesuai dengan izin Allah. Maka yang harus kita pahami, makna istikhlaf itu apa? Makna istikhlaf itu bukan kepemilikan yang hakiki. Ibaratnya gini, biasanya saya membuat ilustrasi, misalnya saya punya rumah, kemudian saya tinggal kuliah ke Malaysia bersama anak istri. Rumah saya kosong, ada 10 kamar. Kemudian ada mahasiswa yang pengen tinggal di rumah saya. Boleh nggak dia langsung tinggal di situ, langsung masuk di situ, tidur di situ? Boleh? Nggak boleh. Harus izin pemiliknya. Tunggu sampai saya mengizinkan. Maka kalau saya izinkan, dia boleh tinggal di situ. 1 kamar dia tempati, 9 kamar masih tersisa kan? Dia kesepian. Karena rumah saya deso. Terus bagaimana 9 kamar yang lain? Kemudian dia punya inisiatif. Daripada saya sepi, ini kamar nganggur, dia punya inisiatif, yang 9 itu dikoskan. Boleh nggak? Ini kan mahasiswa yang kurang ajar kan? Bukan rumahnya kok dikoskan. Bagaimana agar boleh? Harus izin saya. Telepon kayak atau SMS atau kirim email sampai saya jawab. Begitu saya jawab, boleh silakan. Kemudian teman-temannya ngekos di situ, bayar di situ. Dia dapat duit banyak. Setelah dapat duit untuk apa? Dipakai untuk beli nasi, beli makan, dimakan bareng-bareng sama temannya. Boleh nggak? Itu mahasiswa yang kurang ajar juga. Kenapa? Itu bukan duitnya. Jadi begitu dapat duit, mau dibelanjakan, harus izin ke saya lagi. Ini mau saya pakai makan, boleh nggak Pak? Tunggu sampai saya menjawab. Begitu saja, boleh, silahkan. Nah, baru dibelanjakan. Itu ya yang disebut posisi istikhlaf. Itu pondasi yang kedua. Kalau ini tidak disepakati, jangan bicara ekonomi Islam. Jangan bicara bisnis syariah. Percuma. Oke? Sudah paham? Selesai.
Mudah kan? Kalau dua pondasi ini diikuti, ditepati, ditaati, insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan benar. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, saya tanya, Mas siapa namanya? Mahasiswa atau? Oh, mahasiswa. Siapa? Anggoro, Mas Anggoro. Misalnya Mas Anggoro. Kuliah dengan biaya sendiri atau dibiayai orang tua? Dibiayai orang tua. Nah, sekarang dipakai uji coba. Pertanyaannya. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Kalau salah mahasiswa gitu. Kalau benar pengusaha. Sekarang saya tanya. Untuk mengetahui ini sudah berjalan sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak, kita tanya, Mas Anggoro itu setiap bulan dikirimi duit sama bapaknya untuk kuliah. Pertanyaannya, bapaknya Mas Anggoro ngirimi duit ke Mas Anggoro untuk kuliah, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Semua setuju? Bapak ngirimi duit kepada anaknya, boleh? Ini bapak yang kurang ajar. Kenapa? Tidak memahami ekonomi Islam. Enggak boleh. Ini pengusaha gagal semua ini. Jangan sekali-kali ngasih uang kepada anaknya. Enggak boleh. Kenapa? Bukan duitnya kok dikasih-kasihkan. Ya, bagaimana caranya agar boleh? Izin dulu sama yang punya duit, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Mas Anggoro sebelum ngasih uang ke anaknya, tanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. SMS atau telepon terserah. Sampai dijawab. Kalau belum dijawab, jangan ngasih uang ke anaknya. Misalnya kalau nggak punya pulsa ya SMS saja. Ya Allah, saya mau ngasih duit kepada anak saya yang kuliah di Jogja. Boleh nggak ya Allah? Tunggu. Boleh. Nah, baru kasihkan. Malah pingsan. Mas Anggoro dapat kiriman ya, terus digunakan bayar SPP, boleh nggak? Nggak boleh, jangan tergesa-gesa. Jadi kalau mau bayar SPP, SMS dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dijawab. Kalau sudah dijawab boleh, baru gunakan untuk bayar SPP. Itu pondasi yang kedua. Artinya apa? Kalau kita setuju dengan pondasi ini, maka seluruh aktivitas bisnis kita tidak boleh kita lakukan sebelum tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pertemuan pertama sudah saya singgung. Misalnya kita mau bisnis secara bersama, berarti akan mendirikan perusahaan secara bersama. Judulnya apa? PT Dapur Ngebul misalnya. Kalau ingin mendirikan PT, tanya dulu sama Allah. Ya Allah, mendirikan PT, perusahaan dalam bentuk PT boleh enggak? Jangan main tabrak saja. Itu kalau kita konsisten dengan ekonomi Islam. Kita konsisten dengan bisnis Islam. Kalau enggak percuma. Berarti kita membangun bisnis tidak dengan pondasi yang benar. Itu. Nah, itu disebut pondasi. Maka kalau kita ingin tahu setelah pondasi kan, kalau membangun rumah urutannya apa? Pondasi dulu baru kita membangun pilarnya kan. Dari pondasi inilah akan menghasilkan pilar. Nah, ternyata rumah Islam atau sistem ekonomi Islam itu pilarnya cuma 3. Simpel aja kan. Yang pertama, kepemilikan. Nah, dalam pembahasan kepemilikan ini nanti yang kita bahas adalah asbabut tamaluk, sebab-sebab kepemilikan. Jadi sebelum kita bisnis, sebelum kita mencari uang, maka kita harus tahu sebab-sebab kepemilikan. Setelah kita itu mendapatkan uang, kemudian kita mau tasarufkan, mau kita manfaatkan uang itu, maka ini juga harus
mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya aslinya dua ini sudah cukup menjadi pilar ekonomi Islam. Asbabut tamaluk dan at-tasarruf fil milkiyah. Itu sebenarnya sudah cukup. Ini salah satu yang menjadi pondasi, kalau dalam buku saya dalilnya ada semua. Ini saya nggak promosi ya. Itu di ekonomi Islam mazhab Hamfara. Kenapa saya kasih mazhab Hamfara? Karena Hamfara itu singkatan hadza min fadli robbi. Jadi itu ekonomi Islam yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pengennya gitu. Maksudnya dari Quran dan Sunnah. Langsung digali dari Quran dan Sunnah. Kenapa saya harus memberi nama Hamfara itu? Karena untuk melawan perkembangan ekonomi Islam yang dilakukan dengan cara islamisasi terhadap ekonomi kapitalis. Seperti yang saya katakan tadi. Saya memang ingin mengimbangi itu. Kalau pengen lebih tegas, ingin melawan arus islamisasi ekonomi kapitalisme. Jadi mohon maaf ya, pengembangan ilmu ekonomi Islam sekarang yang dikembangkan di berbagai kampus-kampus Islam itu sebenarnya adalah proses islamisasi dari ilmu-ilmu ekonomi kapitalisme. Mereka kemudian menyebut ekonomi konvensional. Nah, terus terang buku yang saya tulis itu saya ingin melawan itu. Makanya saya ingin membuat ilmu ekonomi yang tidak dari islamisasi, tapi langsung dari Quran dan Sunnah. Karena Quran itu dari Allah, dari Rob, maka saya sebut hadza min fadli Robbi. Inilah aliran ekonomi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ben menangan. Enak kan? Kalau seminar kan menangan gitu. Siapa yang berani ngelawan? Ini langsung dari Allah. Gue meten-meteni. Kalau dalam buku saya tunjukkan, kenapa di dalam berekonomi, di dalam berbisnis, asbabut tamaluk ini menjadi hal yang sangat penting. Dasarnya itu dari hadis. Besok di Yaumul Mahsyar, besok di Padang Mahsyar itu semua manusia akan dikumpulkan dan semua manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban satu-satu. Hadisnya sangat panjang. Jadi anak Adam itu tidak akan bergeser satu langkah pun besok di Padang Mahsyar sebelum selesai 4 pertanyaan. Aslinya itu 4 pertanyaan, tapi ada yang beranak 1 jadi 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu simpel saja kan. Besok pengadilan Allah cuma ditanya 4 ya. Dihafalin aja, nanti jawabannya boleh nyontek. Yang pertama, kamu diberi umur. Kamu gunakan untuk apa? Berarti kalau nanti umurnya 80 tahun, itu jawabnya ya 80 tahun. Suruh jelasin satu-satu. Kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Pertanyaan kedua, kamu diberi masa muda, kamu gunakan untuk apa? Enggak tahu kenapa masa muda itu menjadi spesial di hadapan Allah. Berarti masa muda itu sangat menentukan. Ibarat usia itu usia yang paling prima dalam hidup manusia. Itulah yang menentukan masa depan manusia. Menurut teori masa muda itu 15 sampai 40 menurut orang psikologi. Nah, biasanya masa muda karena itu hebat-hebatnya manusia. Mungkin otaknya lagi cemerlang-cemerlangnya, tenaganya lagi gede-gedenya, nafsunya juga gede. Kalau dia itu bejat, itu menjadi orang yang sangat bejat. Itu kuncinya masa muda. Tapi kalau dia menjadi orang baik, insya Allah itu dia jadi pejuang Islam yang sangat baik. Itu kuncinya masa muda. Nah, kalau sudah lewat 40 tahun, itu masa-masa yang sudah mapan, sudah established. Kalau masa mudanya gagal, dia jadi orang yang bejat, itu insya Allah bejat terus, susah itu dikembalikan ke jalan yang benar. Kecuali 1-2 yang ikut IBC, yang sudah tua, mohon maaf. Tetapi kalau masuk masa mudanya itu berhasil melewati usia 40, insya Allah kalau baik itu susah dibelokkan juga, insya Allah akan baik terus. Itu barangkali begitu. Kenapa masa muda ditanya secara khusus? Nah, yang paling penting yang ada hubungannya dengan ekonomi, pertanyaan ketiga, yaitu berkaitan dengan mal
berkaitan dengan harta. Ternyata khusus pertanyaan tentang harta itu buntutnya dua. Kamu diberi harta, pertanyaan pertama, kamu peroleh dari mana? Bagaimana cara kamu mendapatkan harta itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, terus setelah dapat harta, kamu gunakan untuk apa? Nah, inilah yang menjadi dasar itu. Jadi kalau kita ingin benar di dalam bisnis, benar di dalam mengelola harta, maka yang harus kita tanya dulu, cara memperolehnya itu benar apa salah? Kamu peroleh dari mana? Kemudian setelah memperoleh harta, kamu manfaatkan untuk apa? Itu juga harus benar. Sebenarnya dua ini sudah menyelesaikan semua problem ekonomi. Tapi kenapa harus ada pilar yang ketiga? Rahasianya, pilar yang ketiga ini untuk menjamin bahwa tidak semua manusia itu bisa terlibat dalam bisnis. Tidak semua manusia bisa terlibat dalam aktivitas ekonomi. Pasti nanti ada manusia yang tersingkir. Yang di dalam ekonomi kapitalisme, kalau ada yang tersingkir, itu tidak ada yang bertanggung jawab. Mati yo dewe gitu. Artinya begitu. Dalam teori ekonomi kapitalis itu gitu. Siapa saja yang tidak bisa berperan dalam salah satu faktor produksi, apakah menyewakan lahan, atau menyewakan tenaga, atau menyewakan modal, maka dia akan tersingkir dari arus perputaran ekonomi. Circular flow of economics. Dia akan keluar dari lingkaran itu dan tidak ada yang bertanggung jawab. Karena teori pasar bebas itu akan bisa menyelesaikan semua problem ekonomi. Pertama adalah produksi, kedua konsumsi, yang ketiga adalah distribusi. Bisa selesai dengan hanya mekanisme pasar bebas. Maka kalau tidak bisa terlibat dalam arus ekonomi itu, dia tersingkir. Nah, Islam itu perlu pilar yang ketiga, yaitu tauzi'us tsarwah bainan nas, distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia. Dalilnya apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniai minkum. Jangan sampai harta itu beredar di tengah-tengah orang yang kaya saja di antara kamu. Ini memang asbabun nuzul, ayat itu ditujukan kepada Rasul sebagai kepala negara. Maka kalau tidak ada Rasul sebagai kepala negara, pelanjut-pelanjutnya, kepala negara berikutnya. Itulah yang paling bertanggung jawab di dalam distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia, agar jangan sampai harta itu beredar di Jakarta saja. Di Indonesia itu 70-80% uang itu beredar di Jakarta. Berarti sisanya ya kira-kira 20-30%, nggak tahu yang sampai ke Jogja berapa persen. Makanya duduk saja nggak bisa, harus lesehan karena nggak diumani sama orang Jakarta. Saya punya teman yang sukses bisnis di Jakarta, dia sekolah di SD favorit di Jakarta, SD Islam. Anak kelas 1 SD, itu uang saku per hari. Mungkin kalau ada yang sama ya, kayaknya ini kelasnya Jakarta. Anak SD kelas 1, uang saku per hari 100.000. Ada mahasiswa yang mengalahkan. Kelasnya Jakarta, nggak usah kaget. Itulah 3 pilar di mana semuanya harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setelah tahu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan semua problem ekonomi yang tidak bisa diselesaikan oleh kapitalisme, yang hanya menimbulkan hegemoni di dalam kapitalisme. Solusinya sederhana saja. Kita mulai dari kepemilikan dalam pandangan ekonomi Islam. Bedanya apa? Kalau sistem ekonomi kapitalisme memandang, dulu sudah kita bahas, seluruh harta kekayaan itu bebas dimiliki oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, boleh. Itu ekonomi kapitalisme. Kalau sosialisme kebalikannya. Sosialisme itu justru individu atau swasta tidak boleh memiliki kekayaan. Semuanya dikuasai oleh negara. Maka yang menjadi pertaruhan kita
untuk membuktikan bahwa ekonomi Islam itu punya sistem sendiri yang bukan kapitalisme dan bukan sosialisme, maka dalam pandangan Islam, kepemilikan itu dibagi tiga. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Nah, ternyata yang boleh masuk ke dalam pasar, tapi bukan pasar bebas, tapi mekanisme pasar syariah itu hanya kepemilikan individu. Untuk kepemilikan umum tidak boleh masuk pasar, kepemilikan negara juga tidak boleh masuk pasar. Mohon maaf. Ini juga harus dikelola oleh negara. Kemarin saya mendapatkan postingan di WhatsApp saya, gitu. Nggak tahu yang nulis siapa, intinya apa? Dengan kenaikan BBM itu sudah benar. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi, bahwa negara itu tidak boleh mensubsidi harga. Harga harus dilepaskan pada mekanisme pasar. Dalilnya apa? Dulu di zaman Nabi di Madinah ketika Nabi menjadi kepala negara, tiba-tiba harga-harga itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Sehingga seluruh sahabat menuntut supaya apa? Supaya ada pematokan harga. Supaya harga tidak terlalu tinggi. Misalnya Lombok sekarang sudah mencapai 45.000 per kilo. Sudah mencapai, benar ya Bu? 50.000 per kilo. Saya cuma dengarkan dari radio saja. Padahal kalau normal paling 5.000 per kilo. Sekarang naik. Nanti kalau dibiarkan bisa 60.000, 80.000. Kasihan warung Padang kan. Coba bayangkan makan di restoran Padang nggak pakai sambal itu kira-kira gimana? Diganti merica semua. Nah, sahabat dulu menuntut, ya Rasul, dipatok saja harganya supaya nggak melambung terus. Apa jawab Rasul? Rasul menolak. Harga itu dalam genggamannya Allah. Harga itu terserah Allah. Kita ini tidak berhak menentukan harga. Jadi nggak boleh negara itu matok, masak bensin harus 6.500. Lepaskan saja, terserah harga internasional. Kalau harga internasional 10.000 ya kita ikut, kalau 9.000 ya ikut, kalau 8.000 ya ikut, kalau 11.000 ya ikut. Itu yang benar sesuai dengan Islam. Pasrah sajalah, tawakal kepada Allah. Rezeki itu takdirnya Allah. Itu di dalam WhatsApp begitu. Benar apa salah? Benar juga kan? Salahnya di mana coba? Mau bantah gimana? Hadisnya memang jelas-jelas begitu. Berarti yang benar pemerintah sesuai hadis tadi kan? Itu hadis tas'ir namanya, mematok harga. Ayo. Kalau kita tidak pernah melihat sistem ekonomi Islam, mesti tertipu dengan WhatsApp itu. Kenapa? Untuk menjawabnya gimana? Untuk mengatakan bahwa itu salah bagaimana? Minyak itu tidak boleh masuk mekanisme pasar. Kenapa? Minyak bumi itu masuknya tengah ini, kepemilikan umum. Dan itu juga ada dalilnya gitu loh. Hadis tas'ir tadi memang hadis yang bersifat umum. Kalau dalam buku saya kan saya jelaskan. Dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilu takhsisi. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Secara umum semua harga memang tidak boleh dipatok oleh pemerintah. Kalau konsisten sebenarnya upah juga tidak boleh dipatok oleh pemerintah. UMR itu haram hukumnya. Harusnya dituntut juga itu. Dikembalikan pada mekanisme pasar. Jangan nunggu keputusan pemerintah. Kemarin demo buruh di Jakarta, nuntut upah di Jakarta minimal 3 juta. Keputusannya Ahok 2,7. Terahok-ahok kan para buruh. Nggak boleh, harusnya terserah. Nanti terserah antarodin kan, dua belah pihak. Mau 2 juta ya terserah, mau 1 juta terserah. Itu harus kesepakatan dua belah pihak. Jangan dipatok minimal 2,7, nggak boleh. Sabar dulu, sabar dulu. Ternyata jangan berbicara ekonomi pasar dulu. Semuanya harus masuk pasar. Ini nanti nggak beda dengan kapitalis.
Ternyata lihat dulu barangnya. Barang itu masuk kategori kepemilikan individu, kepemilikan umum, apa kepemilikan negara. Minyak itu ternyata kepemilikan umum. Dalilnya apa? Banyak redaksinya. Salah satunya an-nasu suraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari. Ada redaksi yang mengatakan al-muslimuna suraka'u fi salasin al-ma' wal kala' wan nar. Jadi manusia itu berserikat pada 3 kepemilikan. Maknanya apa? Barang-barang ini itu milik bersama karena manusia berserikat atau kaum muslimin itu memiliki secara bersama. Yang pertama adalah al-ma, sumber daya air. Yang kedua al-kala, sumber daya padang rumput, padang gembalaan termasuk hutan. Yang ketiga an-nar, yaitu apa? Api atau energi. Mana yang menunjukkan tidak boleh masuk pasar? Wasamanuhu haramun, menjual barang ketiganya kepada rakyat hukumnya haram. Makanya waktu saya seminar di ITB, seminar energi, kan dibahas tentang kenaikan BBM itu. Karena saya mewakili ekonomi Islam, kalau ditanya bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang kenaikan BBM, saya jawab jangankan menaikkan BBM, menjual saja haram kok. Lu kata siapa? Kata Rasul gitu loh. Saman itu maknanya apa? Menaikkan harga di atas biaya produksi. Kalaupun ada biaya produksi boleh dibebankan. Kata Pertamina biaya produksi 1 liter bensin itu 800 rupiah. Menurut Kwi Kian-gi itu 560 rupiah. Tapi karena sekarang naik dolarnya sekarang 660 rupiah kata Kwi Kian-gi. Itu biaya produksi. Ya kalau dibulatkan 1.000 rupiah lah kira-kira 1 liter bensin. Masih kuat beli nggak? Wah malah mandi bensin itu. Saking murahnya. Itu yang disebut menjual sesuai dengan biaya produksi. Kenapa tidak boleh menjual kepada rakyat? Wong itu barangnya sendiri kok dijual. Coba bayangkan kalau Anda punya rumah, setiap masuk rumah suruh bayar. Nanti masuk kamar mau tidur suruh bayar. Mau? Lu rumah saya sendiri kok setiap tidur suruh bayar. Itulah Indonesia, rakyatnya juga mau kok. Malah mendukung. Terus dibilangi ini pemerintah sudah berkorban. Kenapa? Memberi subsidi. Loh, ilmu ekonominya di mana? Kayaknya saya dulu belajar ekonomi nggak ada istilah subsidi itu seperti itu. Yang disebut subsidi itu apa? Biaya produksi, misalnya biaya bensin, biaya produksinya berapa? 800 rupiah, kemudian dijual 500 rupiah. Nah itu disebut subsidinya berapa? 300 rupiah. Loh kalau biaya produksi 800 dijual 6.500 kok subsidi? Itu ilmunya dari mana? Ternyata subsidi itu dari harga internasional. 10.000 lah kita jual 8.500 masih subsidi 1.500. Angkanya dari mana itu? Yang nyuruh harga 10.000 juga siapa? Yang menentukan harga internasional itu kan di NYMEX itu kan, yang tempat jual beli kertas-kertas saham minyak, jual beli komoditas minyak. Itulah yang menentukan harga internasional kan di situ. Dan mereka itu bukan pedagang-pedagang minyak, pedagang kertas minyak. Yang dijual belikan tuh kertas saham. Jadi mereka itu belum mempunyai minyak, belum memiliki minyak, sudah transaksi-transaksi, sudah bisa mengendalikan harga internasional. Kata Kwi Kian-gi, sebenarnya 1 liter bensin tuh liftingnya, biaya produksi sampai ke pompa bensin tuh hanya $10. 1 barrel itu $10, 1 barrel itu 159 liter. Nah sekarang harga minyak dunia sudah $80, itu untungnya berapa coba? Dari 10 menjadi 80, itu sudah harga terendah di dunia loh sekarang. Karena zamannya SBY kemarin sampai 100, 105, 110, makanya sekarang Demokrat gagah berani mengatakan fraksi Partai Demokrat menolak kenaikan BBM karena beda dengan bapak saya. Dulu zaman bapak saya naik karena harga minyak dunia naik. Kenapa sekarang harga minyak dunia turun kok malah ikut-ikutan naikin? Logikanya di mana? Pinter itu anaknya. Gagah berani. Jadi
jelas gitu loh. Oleh karena itu, minyak itu tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Tugas negara itu mengelola, kemudian mengembalikan kepada pemiliknya yang hakiki, yaitu rakyat. Apakah mau dibagikan gratis, atau dibebankan biaya produksi, atau mau dijual ke luar negeri, kemudian untungnya dibagikan dalam bentuk uang, itu juga boleh. Terserah negaranya. Kalau mau mengikuti hadis Rasul kan, ini semua dasarnya kan dari Rasul. Nah masalahnya mau taat kepada Rasul enggak gitu loh. Kalau enggak mau taat kan biasanya bikin Rasul baru. Termasuk tambang-tambang yang besar itu ternyata tidak boleh dimiliki swasta, apalagi swasta asing. Kalau tambang kecil boleh. Ini juga dalilnya ada semua dalam buku saya itu. Wah, sekalian promosi buku. Karena saya lihat tadi ada yang jualan. Kemudian barang-barang yang tidak mungkin dimiliki individu. Contohnya apa? Jalan itu nggak boleh, ditolkan nggak boleh. Kalau jalan bebas hambatan boleh, tapi nggak boleh bayar. Itu termasuk kepemilikan umum. Termasuk parkir kendaraan di tempat umum itu nggak boleh bayar dalam Islam. Kalau di tempat khusus boleh. Misalnya hotel kayak gini, punya ruang privasi, kemudian hotelnya narik parkir itu boleh. Tapi kalau di tempat umum nggak boleh. Terus petugas parkirnya gimana? Dibayar sama negara. Kalau bayar, ya Allah, itu duitnya tukang parkir sama anggota dewan itu gajinya lebih tinggi tukang parkir. Kalau nggak pernah tanya aja. Tapi masalahnya distorkan. Sampai anggota dewan juga. Jangan keras-keras. Oleh karena itu kalau kita mau bisnis, wilayah kita itu di lampu merah ini. Jangan mimpi bisnis di sini, jangan mimpi bisnis di sini. Sudahlah, kubur dulu itu. Wah, berarti nggak bisa kaya raya karena nggak bisa jadi juragan minyak. Ya sudahlah, yang penting masuk surga gitu aja. Jadi wilayah kita hanya di sini. Terus yang disebut mekanisme pasar syariah itu bagaimana? Ini pasar kalau dibedah itu ada 4. Ada pasar barang dan jasa, kemudian ada pasar faktor produksi. Ini kembali materi pertama, yaitu pasar lahan, pasar tenaga kerja, dan pasar keuangan. Jadi kalau mekanisme pasar bebas, ini sepenuhnya dilepas kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Terus apa bedanya pasar bebas dengan pasar syariah? Keempat pasar ini tidak dilepas secara bebas, tapi dibentengi dengan kira-kira 8 benteng. Ini nanti buka satu kotak saja sudah satu pertemuan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita. Nanti yang sudah jadi juragan harus ngerti hukum-hukum ketenaga kerjaan. Di sini sudah ditulis, tidak boleh ada UMR. Ini semuanya kelihatannya satu kotak, tapi ini pembahasannya sangat mendalam. Dan ternyata nanti semuanya beda kok, jangan khawatir dengan ekonomi kapitalis. Semakin mendalam, semakin mumet kita, perutnya semakin mules. Kita lewati. Nah, nanti mekanisme pasar syariah kalau digambar jadinya gini, lebih sehat dari sebelumnya. Nah, sudah mulai kelihatan. Uangnya beda, berarti aliran darahnya beda. Itu jantungnya di mana? Ternyata jantungnya tidak di pasar. Kalau kapitalisme, tubuhnya itu pasar bebas, berarti jantungnya tepat di tengah pasar bebas. Ternyata dalam Islam pasar itu bukan tubuh sistem ekonomi Islam. Jadi walaupun ini sangat sehat, tetap itu bukan tubuhnya, hanya bagian dari tubuh sistem ekonomi Islam. Oke, tadi sudah ada yang ngisi, mari kita buka bersama-sama. Terus yang disebut sistem ekonomi Islam apa? Ibarat tubuh, kita buka satu-satu. Siap? Sudah ada yang menjawab tadi? Nomor 1. Ibarat manusia, tubuhnya apa? Ternyata bukan pasar tubuhnya itu.
pasar hanya bagian kecil. Ternyata tubuhnya adalah politik ekonomi Islam. Dan nanti pasar itu ada pada bagian politik ekonomi Islam. Oke, sudah ketemu. Aliran uangnya apa? Aliran darahnya sudah ketemu, yaitu emas dan perak. Nah, kayaknya yang agak susah itu apa? Jantungnya itu apa? Disebut jantung, itu syaratnya apa? Seluruh aliran uang masuk ke situ dan seluruh uang keluar dari situ. Ternyata bukan lembaga perbankan. Apa? Jawabnya adalah lembaga Baitul Mal. Tapi tidak ada tamwilnya. Jadi mohon maaf yang punya BMT, T-nya dihilangkan. Begitu dihilangkan jadi keren. Baitul Mal. Tinggal satu lagi, pompanya apa? Nah, kalau pompa ekonomi kapitalisme mengandalkan suku bunga, dulu sudah pertemuan pertama sudah kita bahas. Kalau suku bunga itu haram, terus gimana coba itu? Itu ibarat manusia itu dipenggal lehernya. Terus mompanya pakai apa? Kalau dalam Islam kira-kira apa? Apa? Bagi hasil. Ada yang lain? Ingat, pompa itu harus berhubungan dengan lembaganya. Siapa yang bisa menyedot uang masuk ke Baitul Mal dan siapa yang bisa mengeluarkan uang dari Baitul Mal, itulah pompanya. Yang kalau pompanya itu tidak ada, ini semua tidak bisa jalan, ibarat tubuh itu mati itu. Kenapa? Enggak ada pompanya. Itu semua darah berhenti, semua uang itu berhenti, semua bisnis berhenti. Kenapa? Enggak ada pompanya. Nggak ada yang bisa menyedot masuk ke dalamnya dan yang nggak ada yang bisa memompa keluar darinya. Terus pompanya apa? Ada yang tahu? Kayaknya perlu dapat hadiah deh yang tahu. Apa? Kurang spesifik. Karena semua ini Quran dan Sunnah. Kita kecilkan yang lebih spesifik sehingga kita tahu kalau ini tidak ada, nggak bisa jalan. Ini lembaga itu nggak ada gunanya. Ibarat ada bank, coba kalau bayangkan ada bank tapi nggak boleh menerapkan bunga. Terus yang nabung sopo gitu loh. Kalau bunga nggak ada yang mau menyerahkan duitnya ke bank, bangkrut itu banknya. Semuanya ini daulah. Sudah ada yang jawab, kita buka aja. Apa? Semua itu di bawah kewenangan khalifah. Kalau khalifah nggak ada, wassalam. Karena yang bisa menyedot ke Baitul Mal itu khalifah, yang bisa mengeluarkan, itu bedanya fiskal Islam dengan konvensional itu apa? Kalau fiskal konvensional itu presiden itu harus persetujuan DPR. Nggak boleh dia menyusun anggaran kecuali harus disetujui DPR dan dia juga tidak boleh mengeluarkan anggaran kecuali harus persetujuan DPR. Dalam Islam tidak berlaku. Semua di tangan satu orang, yaitu khalifah. Diktator bukan, khalifah tunduk pada syariah. Makanya syariah tadi benar, tapi di atasnya. Lebih spesifik. Makanya kenapa sekarang presiden kita diperkarakan oleh DPR? Karena DPR merasa dilangkai. Kok berani-beraninya menaikkan harga BBM tanpa konsultasi dengan DPR? Kenapa tidak perlu konsultasi? Karena sudah diangkat oleh, mohon maaf, oleh PBNU. Kemarin PBNU kan sudah munas dan mengeluarkan fatwa bahwa khilafah wajib hukumnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu khalifah itu harus ada di Indonesia. Dan khalifah Indonesia adalah Jokowi. Kalau Jokowi itu khalifah, nggak perlu konsultasi sama DPR. Gitu loh. Kesimpulannya kan begitu. Nah, bagaimana penerapannya? Mari kita lihat. Penerapannya itu ada pada politik ekonomi Islam, itulah tubuhnya. Tubuh ini kalau kita buka gambarnya ternyata seperti ini.
Nah, pasar itu ternyata posisinya hanya di samping ini. Seluruh harta kekayaan itu larinya kan nomor 1 kepemilikan umum, nomor 2 kepemilikan individu, nomor 2 kepemilikan umum, nomor 3 kepemilikan negara. Dan nanti dari pasar itu ada tetesannya, zakat, infak, sedekah. Jadi mohon maaf, yang terlalu semangat dengan zakat itu bukan jantungnya ekonomi Islam. Zakat itu hanya bonus, hanya tetesan yang masuk ke jantung. Zakat, infak, sedekah. Kemudian yang gede mana? Kalau Indonesia insya Allah kepemilikan umum itu masuknya gede, masuk ke kas kepemilikan umum. Nah, kepemilikan negara ini masuk kas kepemilikan negara. Saya punya hitungan simulasi kasar, tapi sudah lama, tahun berapa? 2010. Ini Profesor Fahmi Ambar yang mengolah. Itu APBN Indonesia masih 1.000 triliun. Kalau kepemilikan umum dikelola secara benar dan masuk ke kas Baitul Mal, dalam rupiah kita dapat 1.764 triliun. Padahal APBN hanya 1.000 triliun, surplusnya berapa? 700 triliun, tanpa memungut pajak sama sekali, free of tax. Sisanya aja 700 triliun, itu bisa untuk menggratiskan sekolah, rumah sakit, mahasiswa yang nanti sakit bisa sarjito terus. Pengennya opname terus karena nggak kuat bayar kos. Mumpung gratis. Oleh karena itu fungsi sentral Baitul Mal sebagai jantungnya ekonomi Islam, ini jantungnya itu, maka kuat tidaknya ekonomi Islam, jatuh bangunnya ekonomi Islam tergantung jantungnya ini. Kenapa kekhilafan dulu bisa berjalan dari sejak zaman Rasul sampai 1400 tahun? Nggak ada pengangguran, nggak ada kemiskinan, semua makmur sejahtera, nggak ada sepanjang sejarah Islam itu sekolah bayar itu, mau sampai S3, S4 sampai S16 gratis, karena duitnya kuat. Ini bukan alam mimpi, ini bukan teori, faktanya 1400 tahun sudah berjalan. Maka kalau Baitul Mal kuat, itu peruntukannya apa? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, papan. Maknanya apa? Tidak boleh ada individu yang miskin, tidak boleh ada individu yang nggak punya rumah. Kalau nggak punya rumah tinggal tunjuk jari, saya nggak punya rumah, nggak usah ke properti, kasih aja. Selesai. Memangnya kenapa sih ngasih uang kok, ngasih rumah ke rakyatnya? Dulu Imam Ali ketika jadi khalifah, dia mengatakan saya hanya bisa tidur tenang kalau kas Baitul Mal sudah kosong. Setiap ada uang masuk, langsung saya distribusikan kepada rakyat saya baru bisa tidur tenang. Kalau itu kas Baitul Mal masih ada uangnya, saya nggak bisa tidur. Coba jadi rakyatnya gimana itu? Kok belebekan duit itu? Mumet kan? Zaman Umar bin Abdul Aziz, itu nyari orang yang berhak menerima zakat itu sampai nggak ada. Itu ada orang dikasih, marah itu, tersinggung berat. Masa saya dikasih uang zakat itu? Memangnya saya miskin apa? Gitu loh. Tersinggung. Sekarang rebutan. Yang kaya ngaku miskin. Itu kasihkan tetangganya lagi marah, kasihkan tetangganya lagi marah. Akhirnya balik ke Baitul Mal. Gak ada yang mau terima. Dan ini bukan cerita mimpi ya, ini fakta. Yang kedua, untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan. Jadi yang gratis tidak hanya pendidikan, kesehatan gratis, tidak hanya kesehatan, keamanan juga gratis. Itu TNI kasih kerjaan mengamankan kampung-kampung daripada gelutan sama polisi. Itu kelebihan energi kan. Lah sekarang kita malah rakyat suruh siskamling. Itu bukan tugas kita. Siskamling tugasnya TNI sama Polri, mengamankan rakyat, dan jangan minta dibayar. Itu harus gratis. Yang ketiga, membangun institusi berat. Umumnya pabrik pesawat terbang, pabrik mobil dan sebagainya itu negara yang membangun. Termasuk infrastruktur, jalan, jembatan, jalan tol semua tapi gratis semua gitu. Kan enak gitu loh. Yang ketiga, untuk kebutuhan permodalan usaha. Ini bisnisnya kumpul sini, tinggal tanya siapa butuh modal, kasih, nggak usah kembali. Itu ada bank syariah tutup sendiri kok, walaupun tidak haram ya. Akhirnya tutup sendiri, kalah saingan sama ini. Terus untuk keperluan simpan pinjam juga bisa. Jadi seperti bank itu bisa. Jadi bank itu tidak haram. Yang haram itu transaksinya.
Kalau Baitul Mal jadi bank bisa sampai ke desa-desa untuk kebutuhan jasa, transaksi dan lain sebagainya itu bisa. Makanya dulu ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, setiap selesai Jumatan ada 3 pengumuman. Pengumuman pertama apa? Siapa pengusaha yang butuh modal silahkan tunjuk jari. Akan dikasih modalnya dari Baitul Mal. Nggak usah kembali. Itu aja nggak ada yang tunjuk jari kok. Semua sudah pengusaha, sudah kaya semua. Pengumuman kedua, siapa yang sudah punya bisnis tapi masih punya utang, silahkan utangnya minta dibayari Baitul Mal, dibayari itu aja nggak ada yang tunjuk jari. Sampai pengumuman ketiga, siapa pemuda yang sudah punya bisnis tapi belum menikah karena nggak kuat bayar mahar, maharnya dibayari. Coba bayangin, itu aja nggak ada yang tunjuk jari. Makanya cukup sekian. Karena nggak ada yang tunjuk jari berarti nggak ada yang butuh modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemilikan negara belum dibahas secara rinci. Kenapa tidak saya bahas? Kalau saya buka itu membuat pingsan semua. Mengagetkan. Baitul Mal ada 3 kas. Kas pertama zakat, infak, sodakoh. Kas kedua dari tambang-tambang besar. Kas ketiga dari kepemilikan negara. Sekarang saya ingin tanya, dari ketiga kas ini kira-kira yang paling gede kas 1, kas 2, apa kas 3? Yang paling gede dari tambang, dari zakat, apa dari kepemilikan negara? Kira-kira yang paling gede, itu ternyata kas yang ketiga. Itulah yang membuat kekhilafan Islam sepanjang sejarah itu tidak pernah bangkrut. Kenapa? Karena punya kas ketiga. Ini masih saya rahasiakan. Karena saya buka 1, misalnya tambangnya kosong, misalnya zakatnya lagi kosong, terus duitnya dari mana? Kas ketiga, caranya gimana? Salah satu sumbernya apa? Ghanimah. Kalau kosong gimana? Kita lirik Australia. Ingat, Australia itu penduduknya cuma 20 juta. Kita 250 juta. Jalan-jalan saja, itu insya Allah nggak ada ghanimah, fa'i itu. Fa'i itu nggak perlu ada futuhat, nggak perlu ada peperangan. Langsung menyerah, langsung tunduk, 1 benua Australia itu menjadi kas yang ketiga. Karena seluruh tanahnya menjadi tanah khorojiyah. Sumber kas ketiga kan tanah khoroj. Bayangkan, 1 benua, kurang apanya coba. Jadi yang tetap itu namanya khoroj, nanti yang bergerak di atasnya itu namanya fa'i atau ghanimah. Makanya saya rahasiakan. Supaya kalau nanti ada yang mengeluh, nanti kalau sudah tegak Islam, kemudian Freeport sudah habis tambangnya, gimana? Kan 3 gunung itu 2 sudah mau habis, tinggal 1. Makanya diperpanjang sampai 2041, karena masih 1 yang belum habis. Dan nanti kalau tegaknya sudah mau habis, terus kita sisanya apa? Masih saya rahasiakan, kepemilikan yang ketiga. Nah itu. Yang penting kita sehat dulu mempersiapkan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silahkan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.